Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Kotrunada. NIM saya 2019 020850, Prodi Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Di sini saya akan menyampaikan materi atau mempresentasikan tentang peramalan tren jangka panjang dalam rangka ujian tengah semester mata kuliah Teknik Peramalan Bisnis yang diampu oleh dosen Ibu Titi Haryanti SE/MSI. Langsung saja ke sub pokok pembahasan. Yang pertama, analogi independensi, yang kedua, metode Delphi, yang ketiga, pohon relevansi dan matrik dampak silang, yang keempat, permainan peran serta futuristis dan LA prospektif. Tren jangka panjang. Menemukan tren jangka panjang adalah menggunakan data jangka panjang. Data seperti itu harus memiliki rentang waktu lebih dari 100 tahun, jika serial yang panjang seperti itu tidak tersedia. Membahas tren jangka panjang tidak mudah karena sulit diketahui apakah data mencangkup komponen siklis yang membiasakan perkiraan tren. Selanjutnya, dalam peramalan jangka panjang di sini dilakukan oleh manajemen puncak terhadap beberapa produk atau kelompok dari produk yang berkaitan dengan perencanaan bisnis, proyek-proyek jangka panjang, analisis fasilitas, dan lain-lain. Karakteristik dari sebuah peramalan jangka panjang dilakukan menggunakan data eksternal atau triwulan atau juga tahunan. Selanjutnya, analogi independen terhadap waktu. Mengidentifikasi tren jangka panjang tidak tersedia, perkembangan dalam salah satu situasi dapat dilakukan dengan analogi situasi lain yang serupa. Dalam banyak kasus, seorang peramal dapat mengidentifikasi tren dalam salah satu bidang yang dipandangnya akan mengarah pada perkembangan yang serupa di bidang lainnya. Jadi, dapat meramalkan bidang yang kedua dan perkembangannya akan mengikuti tren dalam bidang pertama. Selanjutnya ada metode Delphi. Metode Delphi adalah metode peramalan forecasting yang digunakan untuk meramalkan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan pandangan dan kesepakatan dari sekelompok ahli yang berasal dari berbagai bidang kerja atau industri. Tujuan dari teknik Delphi adalah untuk mengembangkan perkiraan konsensus masa depan dengan pendapat para ahli dan pada saat yang sama menghilangkan masalah sering terjadi, yaitu komunikasi tatap muka. Di sini juga ada kelebihan metode Delphi. Yang pertama, hasil berdasarkan dari para ahli. Yang kedua, anonimitas dan isolasi memungkinkan kebebasan yang maksimal dari aspek-aspek negatif dari interaksi sosial. Yang ketiga, opini yang diungkapkan para ahli luas karena dari pendapat masing-masing ahli. Lalu selanjutnya juga ada kekurangan metode Delphi. Yang pertama, biaya yang besar untuk mengundang para ahli. Yang kedua, hasil berdasarkan anggapan-anggapan atau asumsi. Yang ketiga, tidak semua hasil berjalan sesuai prediksi. Dan yang terakhir, ada memakan waktu yang cukup lama. Lalu, kapan sebaiknya metode Delphi digunakan? Sebaiknya metode Delphi digunakan yang pertama itu ketika tidak dimungkinkan adanya pertemuan secara langsung atau tatap muka antara sejumlah pakar. Yang kedua, ketika domisili para pakar yang terlibat saling berjauhan. Yang ketiga, ketika adanya kemungkinan dominasi individu jika ada pertemuan secara langsung. Dan yang keempat, terbatasnya jumlah data masa lampau. Selanjutnya, langkah-langkah pada metode Delphi. Yang pertama, pilih fasilitator. Yang kedua, identifikasi para ahli yang diperlukan. Yang ketiga, definisikan masalah. Yang keempat, pertanyaan putaran pertama. Yang kelima, pertanyaan putaran kedua. Yang keenam, pertanyaan putaran ketiga. Yang ketujuh, bertindak atas hasilnya. Lanjut ke metode pohon relevansi. Pendekatan ini berasal dari teori keputusan dan pembentukan pohon keputusan untuk membantu pengambil keputusan dalam memilih arah tindakan terbaik dari sejumlah alternatif.
Metode pohon relevansi menggunakan gagasan teori keputusan untuk menilai sasaran masa mendatang dan memilih bidang-bidang teknologi yang memerlukan pengembangan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Selanjutnya, matrik dampak silang. Matrik dampak silang menggambarkan dua jenis data untuk perkembangan yang mungkin di masa mendatang. Yang pertama, jenis pertama memperkirakan probabilitas bahwa setiap perkembangan akan terjadi dalam periode waktu tertentu di masa mendatang. Dan yang kedua, jenis kedua ini memperkirakan probabilitas bahwa terjadinya salah satu perkembangan yang mungkin terjadi tersebut akan mempengaruhi kemungkinan terjadinya setiap perkembangan lainnya. Sasaran analisis dampak silang adalah memperbaiki probabilitas yang berkaitan dengan terjadinya perkembangan di masa mendatang secara individual beserta interaksi terjadinya perkembangan tersebut dengan perkembangan lain sampai di satu titik di mana probabilitas ini dapat dipergunakan baik sebagai dasar perencanaan maupun sebagai dasar pengembangan skenario yang dapat dipergunakan dalam perencanaan. Selanjutnya, permainan peran. Dalam ilmu sosial, ramalan dapat mempengaruhi kejadian yang diramalkan, dan dengan demikian ramalan tersebut dapat dengan sendirinya dipenuhi atau tidak dipenuhi. Dalam kasus-kasus demikian, terutama ketika disertai konflik atau seperti dalam situasi negosiasi atau persaingan, pendekatan permainan peran dapat meningkatkan akurasi peramalan. Permainan peran ini mengharuskan individu-individu atau kelompok untuk memainkan peran tertentu dan lalu berinteraksi dengan individu atau kelompok lain yang memainkan peran yang berbeda. Selanjutnya, Futuribus dan LA Prospektif. Pendekatan ini memandang masa depan sebagai suatu yang terdiri dari berbagai alternatif dan ketidakpastian. Masa depan itu sendiri belum ditulis tetapi tetap akan diformulasikan menurut tindakan berbagai aktor yang terlibat, yang masing-masing memiliki kekuatan yang tidak setara dalam mempengaruhi penentuan masa depan. Pendekatan ini menganggap bahwa masa depan harus dipandang sebagai cara untuk memahami masa lalu. Hal ini tentu saja bukan sama sekali baru. Teori pengharapan rasional dalam ilmu ekonomi semata-mata merupakan cara untuk melihat pengharapan masa depan untuk memahami tindakan-tindakan masa kini. Misalnya, para wirausahawan tidak memulai usaha baru dengan meneliti permintaan dan harga masa lalu, melainkan mereka menilai permintaan dan harga di masa mendatang. Jika mereka memperkirakan permintaan yang tinggi dan harga yang baik itu masa datang, mereka akan memulai bisnis atau usaha tersebut. Sekian dari presentasi atau penyampaian materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.